Hadir semua, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini semuanya hadir ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Yudian dipimpin untuk berdoa. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi sistem pencernaan pada manusia, yaitu tentang organ dan proses yang terjadi di setiap organ. Ya. Sebelumnya ibu mau bertanya, tadi pagi sarapan enggak? Kira-kira apa yang terjadi pada proses pencernaan kalau tadi sarapan? Yo, Jason. Yo, apa yang terjadi? Diolah di dalam lambung. Diolah di dalam lambung. Yang lain? Ada yang mau menambahkan? Ya. Yang lain? Ya. Pengunyahan. Berarti proses pencernaan itu sudah dijawab. Salah satunya ada pengunyahan, ada juga dari kerja lambung. Ya, nanti kita bahas ya. Jadi sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang, ada yang mesti ingat? Ya. Tentang sistem peredaran darah. Tentang sistem peredaran darah. Ayo, yang masih ingat apa saja organ yang menyusun sistem peredaran darah? Ya. Sistem organ peredaran darah adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Iya. Ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Jadi sistem peredaran darah masih ada hubungannya dengan sistem pencernaan. Di mana tugas darah itu adalah untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Ya. Jadi sudah dibagi kelompok. Nanti ibu ada RKPD ya. Kalian kerjakan nanti setelah melihat video pembelajaran. Ya. Di situ ada gambar ya. Ada gambar sistem pencernaan pada manusia. Tolong kamu tulis di kertas ya. Apa saja organ penyusun sistem pencernaan manusia yang ada pada gambar? Ya, semuanya. Ibu kasih waktu 1 menit. Sudah? Silakan kumpul. Sudah? Sekarang kita
ya. Nanti silakan diidentifikasi. Di situ ada soal di RKPD. Silakan jawab di sana ya. Setelah kalian mengamati ini, nanti tentukan identifikasi masalah ya berdasarkan video yang kalian lihat nanti. Saluran pencernaan terdiri dari bukan cavity atau rongga mulut, esophagus atau kerongkongan, stomach atau lambung, larat, yaitu mencerna makanan yang dibutuhkan saat pencernaan di dalam mulut. Apa yang terjadi selama kegiatan tersebut? Makanan yang kita makan secara mekanik di mulut akan menjadi potongan-potongan makanan yang lebih kecil. Kelenjar ludah pada makanan. Selama proses mengunyah, makanan tercampur dengan saliva atau ludah. Saliva mensekresi bahan minum pada makanan menjadi gula dan juga menundukkan makanan. Lidah. Makanan dapat dideteksi oleh lidah melalui putih mengucap di lidah. Lidah merupakan jaringan otot yang berada di dasar rongga mulut. Merupakan jaringan otot yang berada di dasar rongga mulut. Lidah bebas untuk berpindah arah dan menjulur ke depan. Substansi yang diserap di lambung pada lemak seperti alkohol dan aspirin. Usus halus. Usus halus merupakan saluran paling panjang sekitar 7,5 meter. Proses pencernaan berlangsung secara kimiawi dengan bantuan senyawa menjadi asam lemak, sedangkan trypsinogen berubah menjadi tripsin dan usus halus. Sari-sari makanan diserap oleh usus penyerapan atau usus oleh pembuluh darah, pembuluh limfa atau lakteal, dan sel epitelium. Zat-zat seperti asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah. Jadi dari video itu tadi ya, silakan kalian buat identifikasi masalah. Sudah dijelaskan kan kemarin? Identifikasi masalah itu adalah berupa pertanyaan. Yo, iya tulis di sini. Iya, ini hipotesis. Ya, jawaban sementara. Ya. Kau istilahnya apa? Nanti kalau sudah selesai mengidentifikasi masalah, ya, terus sudah menentukan yang namanya hipotesis, ya, silakan kamu cari informasinya melalui buku yang sudah disediakan atau melalui internet. Boleh. Intikan setelah kamu mencari informasinya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil identifikasi masalah berdasarkan tayangan video. Identifikasinya adalah bagaimana bahan makanan yang kita makan dicerna. Jawaban sementara kami yaitu dengan cara kerjanya organ pencernaan karena adanya penggunaan di dalam mulut lalu ke organ lainnya yang berakhir di bunuh anus. Identifikasi masalah kedua, mengapa bahan makanan dapat dicerna. Karena setiap makanan yang dikonsumsi akan melalui proses pencernaan di dalam tubuh. Melalui proses ini, energi dan beragam jenis food nutrisi penting akan diserap untuk memastikan tubuh dapat berfungsi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sini saya akan menjawab hasil identifikasi masalah berdasarkan tayangan video. Bagaimana bahan makanan yang kita makan dicerna dan mengapa bahan makanan dapat dicerna? Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana makanan yang kita cerna tidak berhasil dicerna dan apa dampak dari akibat tersebut? Bagaimana makanan yang kita cerna tidak berhasil dicerna, kemudian apa dampak bagi tubuh? Jadi jika salah satu organ dalam struktur pencernaan tidak berfungsi dengan baik, tentunya hal itu akan berpengaruh terhadap perbuatan enzim, sehingga proses penyerapan makanan tidak berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil identifikasi masalah berdasarkan tayangan video. Mengapa makanan yang kita konsumsi harus dicerna melalui sistem pencernaan? Dan jawaban sementara kami, karena makanan harus dipecah menjadi bentuk yang lebih kecil atau sederhana supaya kandungan gizi atau mineral yang ada di makanan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, bagaimana bahan makanan yang kita makan dicerna? Jawaban sementara penyebab dari hasil kami adalah karena adanya tahap-tahap proses pencernaan, yaitu dengan adanya proses 1. Rongga mulut, 2. Kerongkongan, 3. lambung, 4. hati, 5. kantong empedu, 6. pankreas, 7. usus halus, 8. usus besar, 9. usus buntu, 10. umbai cacing, 11. anus. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita diskusi ya dari beberapa masalah yang sudah dibuat tadi, sudah kamu dapatkan jawabannya, baik itu dari hipotesis sampai ke pembuktian. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Yo, Kiara. Jadi kesimpulan dari materi kali ini, pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh darah dan sisa-sisa makanan dibuang keluar dari tubuh melalui organ pada tubuh, yaitu mulut, kerongkongan, hati, lambung, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, usus penyerapan, usus sigmoid, dan anus. Kemudian terdapat 2 jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik melibatkan gerakan gigi, lidah, dan kontraksi otot lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi melibatkan kerja-kerja enzim pencernaan seperti hialin, pepsin, renin, asam lambung, amilase, lipase, tripsinogen,
maltase, laktase, sukrase, tripsi, dan enterokinase. Ya, jadi ini kesimpulannya ya. Dari organ yang dimulai dari mulut sampai ke anus. Terus ada dua sistem pencernaan, yaitu mekanik dan biologis. Kalau mekanik, dia melibatkan yang namanya, kalau pada lambung itu ada otot. Kalau di dalam mulut itu ada gigi dan lidah. Kalau kimiawi, dia melibatkan yang namanya kerja enzim. Fungsi dari enzim itu adalah untuk memecah zat, ya, biar dia lebih sederhana, bisa diserap oleh tubuh. Paham belum? Kira-kira untuk materi sistem pencernaan pada manusia. Kemudian paham? Paham. Kalau sudah paham, sekarang ibu tes. Ini ada soal, 10 soal. Silahkan kalian kerjakan. Tapi oleh makanan itu adalah saluran pencernaan. Untuk pelajaran kita hari ini ya, tentang sistem pencernaan pada manusia, itu sudah paham semua ya? Jadi jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya ya, kalian pelajari di rumah itu tentang zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.